Sebagai bentuk dukungan pembangunan nasional, sebuah program pemerintah yang ikut memberi kemanfaatan bagi ekonomi sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola masyarakat, Perum Perhutani salurkan dana bantuan senilai 100 juta rupiah. Melalui Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwangi Selatan, Perum Perhutani salurkan dana bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan DPN sebesar 100 juta rupiah. Bantuan itu disalurkan untuk pengembangan prasarana pendidikan dan pavingisasi jalan di wilayah KPH Banyuwangi Selatan. Acara serah terima bantuan itu dilakukan oleh ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hatmojo, serta disaksikan oleh Kades Kajar Harjo dan Kades Kalibaru Kulon pada Kamis 26 Oktober 2023. Agenda serah terima bantuan yang digelar di kantor Perhutani KPH Banyuwangi Selatan tersebut merupakan implementasi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Badan usaha milik negara yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap bangunan yang berkelanjutan, sebagaimana yang telah diamankan pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dalam lingkungan BUMN. Pemberian dana bantuan TJSL DPN Batch 3 pada Yayasan Al-Ghazal ini untuk pengembangan prasarana pendidikan, yakni pembangunan ruang kelas baru pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Ghazali di Desa Kajar Harjo dan Pokmas Anugrah untuk pembangunan pavingisasi jalan di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru. Kegiatan penyaluran dana bantuan TJSL ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sekaligus merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi BUMN. Untuk tahun 2023 ini, Perhutani Banyuwangi menyalurkan dana bantuan TJSL DPN B1 sebesar 75 juta rupiah untuk pengembangan prasarana tempat pendidikan dan pengembangan infrastruktur pada kegiatan pembangunan saluran air di Desa Kalibaru Wetan dan Desa Kebunrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian bantuan dana TJSL DPN Batch 2 sebesar 50 juta rupiah untuk pembangunan tebing penahan tanah di Dusun Terongan, Desa Kebunrejo, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hatmojo mengatakan, kegiatan bantuan dana ini merupakan implementasi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Kegiatan pemberian bantuan dana ini salah satu tujuannya memberikan kemanfaatan bagi pembangunan sarana pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Pihaknya berharap kerjasama dan sinergitas yang terjalin baik selama ini dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat dan membawa berkah, sehingga diharapkan dapat terciptanya kondusivitas lapangan dan dukungan keamanan hutan tetap terjaga agar hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera. Kepala Desa Kajar Harjo Tineke Eka Watan menyampaikan terima kasih atas sinergitas dan kontribusi untuk penyaluran dana bantuan TJSL DPN ini. Karena sangat berarti bagi masyarakat untuk pengembangan prasarana pendidikan, yakni ruang kelas diniyah baru. Ia berharap hal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kenyamanan peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini dinilai secara tidak langsung Perhutani peduli dunia pendidikan dan turut mendukung tujuan negara, yakni mencerdaskan bangsa. Hal senada juga disampaikan Ketua Yayasan Al-Ghazali, Muhammad Mawardi. Selain berterima kasih atas bantuan Perhutani tersebut, ia juga berharap bantuan yang sangat berarti ini nantinya bisa dipakai untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pembangunan ruang kelas baru guna kelancaran proses belajar mengajar. Dari kita Yayasan Pendidikan Al-Ghazali pertama matur suwun, terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Perhutani terhadap kami. Bantuan ini sangat penting sekali karena selama ini pendidikan itu tidak dilakukan di emperan. Di sini kita sudah mulai garap pada kelas. Terus sekali lagi atas nama yayasan kita banyak mengucapkan terima kasih. Semoga kerjasama ini bisa terus berkelanjutan. Dan saya secara pribadi atas nama pengurus yayasan insya Allah akan berperan serta dalam kerangka untuk menjaga dan melestarikan hutan yang ada di sekitar kita. Yayasan Al-Ghazal, Pak. Jadi itu lembaga diniyah, kan diniyah. Kita sudah
2 tahun lebih ini kita jalan. Kemarin kalau anunya ada sekitar 130 siswa gitu, dengan 6 kelas, 6 kelas dari kelas sipir sampai kelas 5 sementara. Jadi kita kan ada 3 juga Pak, punya 3 kelas. Ya. Sementara kan masih di yang lain masih di musola dan di emperan rumah kita. Nah, peruntukan ini untuk penambahan kelas untuk mencukupi kelas yang kita butuhkan di madrasah. Ketua Pokmas Anugrah Mohamin menyampaikan terima kasih kepada Perhutani atas bantuan TJSL karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini kan suatu kewajiban Pak, BUMN harus menyalurkan dana TJSL. Nah, kami menjaring proposal dari daerah, dari masyarakat apa yang sangat dibutuhkan. Jadi usulan ini dari bawah Pak, bottom up, murni dari masyarakat sendiri. Bukan kami yang mengharuskan ini harus untuk ini, harus untuk itu. Masyarakat ada rencana, ada kegiatan, nah ini yang harus kita prioritaskan yang mana. Memang kelihatannya tahun ini hokinya di Kalibaru ya. Saya 3 kali penyerahan selalu dari desa-desa di Kalibaru. Mudah-mudahan berikutnya nanti bisa dari kecamatan yang lain. Jadi begitu ada proposal kita langsung lakukan appraisal. Kalau sudah appraisal langsung kita usulkan ke kantor pusat. Nanti kantor pusat yang akan melakukan breakdown atau memutuskan nilai bantuannya kali ini 50 dikali 2, 100. Di waktu yang lalu 75 dikali 3. Pada saat bulan Mei saya pertama kali di sini, kalau tidak keliru sekitar 200. Jadi jumlahnya ini berbeda-beda. Kebutuhannya tiap BUMN ini juga beda-beda, tergantung dari RKAP, tergantung dari pendapatan, tergantung dari laba yang dihasilkan. Semua bidang Pak, pokoknya untuk kebaikan masyarakat. Dari wilayah pinggir hutan. Kita juga tidak lihat wilayah. Kajar Harjo ini bukan wilayahnya Banyuwangi Selatan, tapi Banyuwangi Barat. Tapi tetap kami usulkan ke pusat, karena desanya juga dekat dengan hutan kami. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.